Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Alvina Rahma, 2. Ferry Irdiansyah, 3. Solihatul Istiqomah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul migrasi. Poin yang pertama yaitu pengertian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Bila melewati batas suatu negara, maka disebut dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar provinsi, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Migrasi merupakan gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis migrasi. Adapun jenis-jenis migrasi yaitu 1. Migrasi masuk, yaitu masuknya penduduk ke satu daerah tempat tujuan. Yang kedua, migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Yang ketiga, migrasi neto, yaitu selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar. Yang keempat, migrasi bruto, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang kelima, migrasi total. Yang keenam, migrasi internasional. Ketujuh, migrasi internal. 8, migrasi sirkuler. 9, migrasi ulang-alik. 10, migrasi semasa hidup. 11, migrasi resen. 12, migrasi parsial. 13, arus migrasi. 14, urbanisasi. Dan 15, transmigrasi. Faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu 1. Pendidikan dengan migrasi. 2. Hubungan upah dengan migrasi. 3. Hubungan kesempatan kerja dengan migrasi. Dan yang keempat, jumlah pengangguran terhadap migrasi tenaga kerja keluar berdasarkan provinsi. Poin selanjutnya yaitu ukuran-ukuran migrasi. Pertama yaitu angka mobilitas, adalah rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal dalam jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk, dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu angka migrasi masuk, angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun dengan rumus. Yang ketiga yaitu angka migrasi keluar, angka yang menunjukkan banyak migran yang keluar per 1.000 orang penduduk daerah asal dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, migrasi neto, selisih banyaknya migran masuk dan keluar dari suatu daerah per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Yang kelima, angka migrasi bruto, angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan jumlah penduduk daerah tujuan. Poin selanjutnya yaitu urbanisasi. Pengertian urbanisasi. Menurut Insinyur Triyatno Yudoharjoko, urbanisasi adalah suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Sedangkan menurut C.H. de George, urbanisasi adalah proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter pedesaan menjadi urban. Sedangkan menurut R. Bintarto, urbanisasi adalah suatu proses meningkatnya jumlah penduduk di kota. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan fertilitas penduduk kota maupun adanya pertambahan penduduk dari pedesaan.
Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sedangkan menurut perspektif ilmu kependudukan, definisi urbanisasi berarti presentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Faktor utama terjadinya urbanisasi yaitu industrialisasi, kemajuan di bidang pertanian, potensi pasar, peningkatan kegiatan pelayanan, kemajuan transportasi, tarikan sosial dan kultural, kemajuan pendidikan, dan pertumbuhan penduduk alami. Poin selanjutnya yaitu transmigrasi. Pengertian transmigrasi menurut Wasono dan Singarimbun 1986 yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah. Secara umum, transmigrasi merupakan proses perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang berpenduduk jarang. Faktor penyebab terjadinya transmigrasi yang pertama, faktor kependudukan, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor lain seperti bencana alam.